Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar pendidikan kembali hadir menemani Anda dengan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Nurul Hasanah Pasaribu, mari kita simak berita saat ini. Selama masa pandemi COVID-19, banyak sekali perubahan yang terjadi khususnya pada pendidikan. Banyak siswa maupun mahasiswa yang melakukan kegiatannya melalui daring. Ada pula sekolah yang belajar secara tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, waktu pembelajaran pun juga berkurang. Hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Desember, kami berkunjung ke sekolah MTS Al-Wasliyah 05 Belawan. MTS Al-Wasliyah 05 Belawan ini berada di Jalan Beliton, dan MTS Al-Wasliyah 05 Belawan ini pastinya memiliki tempat yang strategis, di mana kendaraan umum dapat kita jumpai dengan mudah. Di sini juga disediakan tempat untuk mencuci tangan dan selalu menjalankan protokol kesehatan guna untuk mencegah penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di MTS Al-Wasliyah 05 Belawan. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama Haji Ahmad Faruni, Sarjana Agama, selaku Kepala Madrasah MTS Al-Wasliyah 05 Belawan. Dari tahun 2012 sampai sekarang, pendidikan terakhir S1 jurusan pendidikan agama di IAIN Sumatera Utara, mulai mengajar di madrasah ini pada tahun 2007. Terima kasih. Baik Pak, saya ingin bertanya, dalam masa pandemi sekarang ini, sistem pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan atau sekolah Bapak lakukan? Apakah Bapak melakukan proses belajar secara daring atau adakah proses pembelajaran secara tatap muka? Di masa pandemi ini, adapun kegiatan pembelajaran kita dilakukan dengan cara luring, yakni tatap muka, tapi dengan menggunakan gelombang pertama, gelombang kedua, yang tentunya isi dari masing-masing gelombang ini ditentukan banyaknya, lebih kurang 20 siswa. Itu pun kehadiran siswa tidak begitu sepenuhnya, lantaran karena situasi seperti ini jugalah yang mempengaruhi akan kehadiran siswa. Nah, semuanya ini kita lakukan tentunya dengan niat yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan harapan dan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Walaupun di masa COVID ini kita punya prinsip biarlah COVID, asal siswa jangan stupid. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita dalam kegiatan pembelajaran di madrasah ini. Dan tentunya juga dengan harapan kita, dengan kehadiran siswa belajar tatap muka, tentu ada poin yang kita harapkan dari kegiatan ini, yakni ada umpan balik dari orang tua siswa mau membayar SPP. Ini menjadi sebuah keinginan besar kita. Mengapa? Karena kalau tidak kita buat belajar tatap muka dalam artian belajar di rumah, ini akibat mensalah tafsirkan orang tua, sehingga orang tua untuk tidak mau membayar SPP dikarenakan belajar tidak, kenapa SPP bayar. Nah, ini menjadi polemik bagi kita, sehingga kita mengambil langkah-langkah yang terbaik, sehingga kita buat
pembelajaran secara tatap muka, tentunya ya kita tidak bisa lepas dari protokol kesehatan. Kita juga menyarankan siswa harus menggunakan masker dan juga tetap dalam kondisi sehat. Bila ada keluhan-keluhan di badan, demam dan lain sebagainya, ya diusahakan tidak usah datang. Itulah upaya kita yang kita lakukan di madrasah kita ini. Namun semuanya itu tetap mengacu kepada permohonan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian Pak, ketika sedang melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau secara tatap muka, apakah terdapat siswa yang tidak mengikuti protokol kesehatan atau tidak menggunakan masker, berkumpul beramai-ramai? Lalu bagaimana cara sekolah menyikapi hal tersebut, Pak? Memang itu semua kelemahan kita, namun kelemahan kita harus juga kita adakan perbaikan-perbaikan. Nah, kalau untuk berkumpul ya tentunya kita sarankan dan kita inginkan kepada siswa-siswa untuk tidak berlama-lama. Berkumpul boleh tapi jangan berlama-lama, pecahkan suasana. Nah, kalaupun ingin berkumpul, berkumpullah dalam hal-hal yang terpenting saja. Bila sudah selesai, bubar. Dan kemudian masker juga kita terapkan, harus dibawa dari rumah, dipersiapkan. Jika tidak ada, tolong cuci tangan dan lain sebagainya. Gunakan sanitizer untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik. Dan itu kita tetap imbau kepada siswa. Satu lagi hal yang perlu kita himbau kepada siswa ini, bawa gembira, bawa senang, jangan bawa gundah gulana, karena kita tahu bahwa imun seseorang itu dipengaruhi akan keberadaan dirinya. Bila dia gembira, maka imunnya akan kuat, dan jika dia gundah gulana, nanti imunnya akan berpengaruh seperti itu. Berarti di sekolah ini tidak terdapat pembelajaran daring seperti itu, Pak? Kita bukan tidak mau menggunakan daring, namun karena keterbatasan fasilitas bagi siswa-siswa kita, dan kemudian ada sumber daya manusianya, yakni kemampuan manusia di dalam mengolah aplikasi-aplikasi itu. Nah, gurunya barangkali memang sudah oke, namun dari sisi siswanya sepertinya kurang siap menerima yang bermodel daring ini, karena kita lihat perkembangan banyak kita buat daring, namun anaknya ada yang memiliki HP, ada yang tidak. Bagi yang tidak ini, itulah kita buat luring, dan yang bagi punya HP, dia daring awalnya, tapi ada sebuah kejanggalan, kelemahan, belajarnya setengah jam, main gamenya berjam-jam. Nah, ini juga menjadi polemik bagi kita dan bahkan orang tua pun di rumah, karena banyak orang tua yang datang ke sekolah melaporkan akan keluhan mereka melihat anaknya belajar melalui daring, tapi bukan belajar itu yang mereka lakukan, tapi main game, dan bahkan lebih banyak waktu main game ketimbang belajar. Ini juga salah satu penyebab sehingga kita membuat program tatap muka seperti itu. Baik, terima kasih untuk semuanya, Pak. Baiklah, sekarang saya akan bertanya kepada salah satu murid dari MTS Al-Wasliyah Belawan. Nama saya Razwa Putri, saya kelas 9D, sekolah di MTS Al-Wasliyah 05 Belawan. Baiklah, jadi begini Dek, selama pandemi, apakah ada perbedaan dalam proses pembelajarannya di sini? Ada, yaitu kayak dibikin perbedaan gelombang 1, gelombang 2 gitu, dan kami kayak dijaga jarak gitu.
Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajarannya? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah. Kemudian, apakah terdapat peraturan-peraturan khusus yang harus kalian patuhi, yang wajib kalian patuhi ketika kalian melakukan pembelajaran selama pandemi ini? Ada sebagai harus cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Gitu. Saya Ruwina, saya melaporkan dari MTS Aluslia 05 Belawan. Ingat, selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan Ruwina. Baiklah, kerja keras para guru dan dosen selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Jadi, tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di seputar pendidikan. Saya Nurul Hasanah Pasaribu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.